Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, zikir dengan suara pelan atau keras, ini penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Tujuannya membimbing. Zikir merupakan amalan yang membuat manusia ingat kepada Allah. Salah satu zikir yang bisa dilakukan adalah dengan mengucapkan kalimat thayyibah setelah sholat. Saat sholat berjemaah di masjid, ada yang zikir dilakukan secara keras dan ada pula yang pelan. Lantas, mana yang benar? Zikir dengan suara pelan atau dengan suara keras? Ustadz Adi Hidayat menjelaskan. Awalnya, menyampaikan mengenai sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kami tidak mendengar suara-suara itu setelah sholat, kecuali zikirnya orang-orang setelah sholat. Maksudnya, orang-orang pada saat itu mengetahui bahwa sholat berjamaah telah selesai dilakukan ketika mendengar suara-suara orang-orang berzikir. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zikir yang dilakukan saat itu adalah zikir dengan suara keras. Buktinya adalah orang-orang saling mendengar zikir yang dibacakan setelah sholat. Setelah zikir keras tersebut, ada juga yang berzikir dengan suara pelan. Hal yang sebenarnya harus dipahami adalah kapan menggunakan zikir dengan suara keras dan kapan dengan suara pelan. Pada saat awal-awal Nabi Muhammad mengajarkan zikir itu dengan suara keras. Kenapa demikian? Coba bayangkan, jika Nabi Muhammad pertama kali mengajarkan zikir dengan suara pelan, mungkin orang Islam saat itu tidak mengetahui bagaimana zikir itu. Ketika para sahabat sudah mulai paham dengan zikir, maka mereka kemudian mulai berdoa dengan suara keras. Ketika para sahabat mulai paham tentang zikir, maka mereka kemudian mulai berdoa dengan suara pelan. Ada sahabat yang berdoa dengan suara kencang, kemudian mendapatkan teguran dalam Al-Quran. Teguran tersebut berisikan larangan berdoa dengan kencang karena bisa mengganggu orang lain. Namun sahabat Islam, sebelum lanjut, saya mengajak untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini untuk syiar Islam agar tetap memberi amalan, menyebarkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi yang subscribe dan like, saya doakan panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Lalu ada anjuran untuk berdoa dengan khusyuk, suara lirih dan pasti dikabulkan. Hal ini dikarenakan umat Islam berdoa bukan pada Tuhan yang tuli, tapi pada Tuhan yang Maha Mendengar. Kembali pada persoalan pertama, jadi zikir yang dilakukan dengan suara keras itu tujuannya untuk membimbing atau mengajarkan. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang jika tidak dibimbing maka tidak berzikir. Setelah semuanya sudah paham, maka bisa zikir sendiri-sendiri dengan suara pelan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, baik itu zikir dengan suara pelan maupun dengan suara keras. Demikian penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang zikir dengan suara pelan atau keras, karena tujuannya untuk membimbing. Semoga bermanfaat. Itulah penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang zikir dengan suara pelan atau keras, dengan tujuan untuk membimbing. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Demikian apa yang saya sampaikan, ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.